Bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru yang lain-lainnya, kan banyak tahun baru itu. Orang Buddha ada tahun barunya, tahun Saka, ya, tahun Masehi. Beda. Kalau tahun baru Islam, Allah melarang kita berpesta-pesta. Tidak ada pesta kembang api, tidak ada hiburan nyanyi-nyanyian. Tapi apa yang disuruh oleh Allah ketika terjadinya pergantian tahun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, hati-hatilah kamu dengan Allah. Karena Umar bin Khattab menerjemahkan takwa itu artinya hati-hati. Hati-hati dengan siapa? Dengan Allah. Jadi takwa itu artinya berhati-hati dengan Allah. Apanya yang hati-hati? Kalau ada perbuatan kita yang akan mendatangkan murkanya Allah. Kalau perbuatan dan tindak tanduk kita akan mendatangkan bencana Allah untuk kita. Kalau orang Minang mengatakan tahu joduri kaman cucuk, jodahan kamaimpo, jobatu kaman naruang. Kenapa? Karena kamu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu kata Allah apa? Ketika tahun berganti itu disyaratkan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu masing-masing memperhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk kehidupan sesudah kematianmu. Setahun berganti, umur awak berkurang. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas hidupnya, ada batas umurnya. Beda. Umat Nabi Adam beda lagi, umat Nabi Ibrahim beda, umat Nabi Nuh beda. Kita yang terakhir umat Nabi Muhammad. Pai saya ke kuburan, mantan kuado, mantan jenazah, atau pai memberasihan kuburan, dicaliak batu nisan tu sadonya. Sudah tu dibagi rato-rato. Ada yang meninggal usia 55 tahun, 57 tahun, 65 tahun, 73 tahun. Lalu dikumpulkan, bagi. Rata-rata umat Nabi Muhammad 60 sampai 67 tahun. Kini wak Rasul setapi kain wak. Tetapi itu rata-ratanya. Bukan berarti kita 60 ke atas meninggal, tidak.
mumbang jatuh, kalapo jatuh. Ada batasnya. Makanya kalau boleh kita mengatakan, ketika tahun berganti, kita sudah berada di depan kematian. Kita sudah berada di depan kematian. Malaikat maut semakin dekat dengan kita, karena kita mengejarnya. Bukan malaikat maut yang mengejar kita, kita yang mengejar malaikat maut. Karena kita berjalan, batasnya sampai di pangkuan malaikat maut. Cuman saja kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Hari ini dilihat medsos, tadi saya melihat anak teman saya meninggal. Guru kepala sekolah SMP. Saya lihat di medsos. Anak kandungnya, waktu SMP dia yang mengajar anaknya, waktu SMA suaminya yang mengajar. Waktu dia kepala sekolah, anaknya terangkat jadi guru. Sampai anaknya diantar ke pelaminan. Di saat melahirkan anak pertama, Allah berkehendak lain. Itulah akhir dari kehidupannya. Ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, masih muda, belum pensiun. Tapi anaknya lebih dulu pergi daripadanya. Hari Minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, pagi-pagi kita menyelenggarakan jenazah seorang tokoh Kota Padang, mantan anggota DPRD juga dulu, seorang ulama juga. Dari pagi kita di sana menyelenggarakan jenazah sampai ke pemakamannya. Pulang mau pergi pesta, lalaki baju baralek, awak kapai tiba telepon dari kakak keponakan ayah. Ji, sianula dulu Ji, menyampaikan anaknya masih bujang, belum berkeluarga, masih bujang, belum keluarga. Pagi menyelenggarakan orang tua, sore menyelenggarakan anak muda. Seharian dengan kematian. Seharian dengan kematian. Kalau kita lihat hari ini medsos, setiap hari kita membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ulama banyak yang pergi, ustadz banyak yang pergi, mubalik banyak yang pergi. Satu persatu aktivis agama berpulang ke rahmatullah. Ini akan kita hadapi seluruhnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Tidak ada yang hidup tidak akan mati. Yang jadi persoalan kapan matinya. Tapi yang mati pasti. Yang mati pasti. Cuma memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qulillahi yuhyikum Summa yumitukum Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah La raiba fi Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, katakan hai Muhammad, aku hidupkan mereka, kemudian aku matikan mereka, kemudian aku kumpulkan mereka setelah hari kiamat. La raiba fih, tidak ada keraguan tentang itu. Kata Allah, tidak ada keraguan
tentang matinya manusia dan setelah mati akan dibangkit kembali. Walaupun juga ada yang nyeleneh-nyeleneh, tidak percayanya bahasa hidup sesudah nanti. Apakah iya? Karena nyelun sampai lain ke situ. Ya. La raiba fih, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi memang kata Allah kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak banyak manusia yang sadar kalau dia akan mati. Kalau orang sadar akan mati, enggak termuat-muat masjid, enggak muat-muat masjid. Ini gambaran. Oleh sebab itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang beriman yang sadar. Gitu. Kalau dia akan kembali kepada Allah dan dia akan berurusan dengan Allah. Pertanyaannya ibarat orang kaujian. Sekarang anak-anak muda, para sarjana sedang sibuk sekarang membalik-balik soal karena akan menghadapi ujian calon pegawai negeri. Ada sampai 1000 ke soal tu nan diolah. Nang keluar 100 nan diolah 1000 panjangnya. Itu baru dunia. Itu baru dunia. Bayangkan nanti ketika kita menghadapi Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kalau kini wak bisa galak-galak, di atas kuburan wak galak-galak, memandian jenazah wak bisa mau tahu-tahu, ketika menguburannya wak masuk ke dalam lahat, kadang-kadang wak pagunjiang lainnya. Ya, gunjiang pasal dia. Awak akang banyak rumah, kini ya cuba dah, cuba dah, itu orang mati. Ambo dulu bujang-bujang karena Jawa mengali kuburan kaum. Kuburan saya itu di belakang, di puncak bukit, di belakang Aper itu. Situ kuburan kaum, kuburan keluarga. Jadi kalau meninggal mau di Sungai Sapir, disitulah diantar orang. Tapi kalau meninggal di luar di Padang atau Allahu alam. Ayah mo sekali sekace meninggal di Aceh kuburannya. Sekali berasia sehari lo bisa menikmati semua anak-anak ya cucu. Tapi Allah berkehendak lain. Ini yang diingatkan oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Ketika tahun berganti, jangan gembira. Tapi lakukanlah muhasabah. Lakukanlah perenungan. Andai kata ini hari terakhir buat kita, atau ini tahun terakhir untuk kita, nggak ada lagi tahun. Tak orang baralek, bila baraleknya ke pak, tatijak minggu mungko menjongkek minggu balik. Kau nak ada menjongkek lain dah malah tak. Kok nyampang ini tahun terakhir. Jangankan tahun terakhir, minggu terakhir saja bisa jadi. Karena kematian itu hanya Allah. Maka diapit ayat itu oleh dua perintah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Hati-hati dengan Allah. Itu. Karena tidak satu pun dari apa yang kita lakukan luput dari pengetahuan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena tidak satu pun dari apa yang kita kerjakan ini luput dari pengetahuan Allah. Di dunia kamu bisa berkilah kata Allah, tapi di akhirat tak bisa. Kenapa? Mulutmu dikunci. Mulutmu dikunci. Oleh sebab itu tahun baru
mengingatkan kita kepada isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Mabaranti ana nyebuet masjid. Di Mabaranti na nyebuetnya masjid yang pertama di Nabi ya namanya masjid yang pertama di Nabi Nabawi, Masjid Quba. Masjid pertama di Nabi Masjid Quba. Nabi mengembangkan agama Islam dan rumahnya di samping masjid, nama masjidnya Nabawi. Dua ya, pertama Masjid Quba, kedua Masjid Nabawi. Ya. Jadi Nabi itu tidak memikirkan yang lain-lain dulu, tidak memikirkan rumahnya, tempat tinggalnya, bagaimana makannya, tidak. Tapi begitu berhenti, Nabi langsung bikin masjid, ikut membikinnya. Di makanya di BTPA, kalau warga komplek ikut sadonnya, tidak perlu paniang Pak Saril sebentar sudah. Karena Nabi tidak biarkan sahabat, Nabi ikut mengangkat batu itu, ikut Nabi. Karena masjid ketika itu yang dibikin itu dibek pari saja Pak, batu diangkat sabali, disusun batu itu lalu dipagar dengan pelepah korma membatasnya. Jangan Bapak bayangkan seperti masjid kita yang megah ini, jangan dibayangkan seperti masjid yang megah ini. 1 minggu Nabi berada di Kuba, berdiri masjid namanya Masjid Kuba, yang setiap minggu didatangi terus oleh Rasulullah itu. Dari Madinah itu ke Kuba. Barang siapa yang sengaja mendatangi Masjid Kuba sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka pahalanya sama dengan umroh, sempurna kata Nabi. Jadi makanya orang pai haji, kalau nyo tahu, nyo selalu mengajar pai solat ke Kuba. Lun pulang lu makan itu. Begitu selesai salat subuh, dia berzikir, dia solat sunat, ya solat sunat. Bisa saja solat duhanya di Nabawi atau duhanya di Masjid Kuba. Orang yang pergi umroh juga seperti itu. Kalau dia pergi umroh ke Madinah dulu, maka dia dibawa ke Masjid Kuba. Dia sudah mendapatkan pahala umroh sebelum gitu. Ini motivasi. Ini yang harus kita baca dengan cerdas. Kenapa Nabi membuat masjid duluan? Kalau komplek kau lah hebatnya kau cok. Masjid itu berbarengan dengan perumahannya. Jadi orang mulai tinggal di komplek ke masjid langsung dibangun pada tua. Hebat. Cuma sore-sore selesai Pak Saril. Saat nanti ada bantuan hibah, ada hibah untuk masjid itu ada. Kebetulan tahun 2022 sudah mulai ada. Yang biasa Lamoko tidak ada, tapi baru di bawah pemerintahan Gubernur Mahyildi telah dikeluarkan peraturan gubernur ada bantuan untuk rumah ibadah. Tapi memang tidak seperti yang awak harapkan, tapi lumayan lah. Cuma syaratnya awak lengkapi administrasi masjid. Kalau tanah cadang pengganti atau tanah fasum, segera minta urus SK-nya dari wali kota. SK-nya dari wali kota. Ya, SK kepemilikan, peruntukan untuk masjid. Ini udah bagus. Di tempat lain, laba cucu lo nyo di komplek tu, alia tagak masjid lain.